Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Dahliasa dari SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Bapak Haji Muhammad Lutfi SSI. Beliau adalah guru fisika kelas 12 di SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati bahwa pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya sebagai supervisor akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Lutfi di kelas 12. Ya, siap. Oke, adapun tujuan dari percakapan hari ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Pak Lutfi yang nanti akan memberikan pembelajaran di kelas 12 ya Pak Lutfi ya. Ya. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran di observasi kelas nanti. Yang pertama ini pembelajarannya akan dilaksanakan hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Ya. Ya, hari Rabu. Di kelas berapa Pak? Di kelas 12 IPA 5. 12 IPA 5 di jam ke-56. Jam ke-56 ya. Materi yang akan disampaikan? Materinya pada kesempatan ini tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Oke, baik. Pak Lutfi juga pasti sudah menyiapkan RPP-nya ya untuk Ya. pembelajaran tersebut. Nah, ini ada sedikit atau beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Pak Lutfi nanti. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Lutfi? Tujuan pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi tentang induksi elektromagnetik ini, siswa dapat mengidentifikasi berbagai produk teknologi dari sisi induksi elektromagnetiknya. Jadi dapat mengidentifikasi induksi elektromagnetik pada berbagai produk teknologi. Jadi ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya? Ya, jadi misalkan teknologi ini pakai induksi elektromagnetik, nah itu dia bisa tahu oh ini alat-alat ini pakai prinsip induksi elektromagnetik. Gitu. Baik, terima kasih. Itu tujuan pembelajarannya ya? Masih ada? Ya, masih ada. Kemudian yang kedua, siswa dapat merancang percobaan yang berhubungan, yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Dan bisa juga merancang percobaan, kemudian membuat percobaannya, merancang alat sederhana, kemudian membuatnya, menganalisanya, dan mungkin terus nanti mempresentasikan. Oh iya, banyak ya. Tapi Ya. mungkin di tujuan pelajaran nanti akan disampaikan masih berupa rancangan ya dan Iya, masih berupa rancangan itu untuk konsepnya kedepannya. ya. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Ya. Oke, kalau begitu yang berikutnya area pengembangan yang hendak dicapai di pembelajaran tersebut. Tentunya ada pengembangannya. Ada yang pertama mungkin kita akan memahami artifisis dari induksi elektromagnetik tersebut. Oke. Kan sebelumnya ini ada induksi magnetik, kemudian induksi elektromagnetik itu bagian kelanjutan dari induksi magnetik. Jadi siswa harus benar-benar paham apa sih bedanya antara induksi magnetik dengan induksi elektromagnetik. Jadi pertama adalah teorinya, artifisinya paham. Ya. Kemudian yang kedua di bagian keterampilannya itu ya penerapannya gitu, penerapannya pada alat-alat dan memahami bahwa alat ini pakai prinsip induksi elektromagnetik. Oke, jadi ada dua aspek ya. Ya. Tidak hanya kognitif tapi juga ada psikomotornya. Ya, benar. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, nah terkait tujuan pembelajaran dan tadi area pengembangan yang hendak dicapai, pasti Pak Lutfi sudah menyiapkan strategi yang dipersiapkan ya. Boleh saya tahu strategi apa yang rencananya akan digunakan, baik itu mode pembelajaran atau metode pembelajarannya? Saya akan memakai PBL ya, Problem Based Learning, dan nanti karena siswa 12 IPA 5 itu cukup heterogen gitu ya, jadi ada terbagi-bagi tingkatannya. Dari Dan level ini level ya? tinggi sampai level terendah itu tersusun gitulah. Jadi sengaja saya kelompokkan karena level itu diperoleh karena sebenarnya bukan karena kemampuan, tapi karena mungkin kebiasaan, malas dan sebagainya. Oh iya. Jadi nggak hanya akademisnya ya? Ya sebenarnya kalau dari akademis saya percaya mereka bisa, cuman lebih ke malasnya itu lebih ke malas Iya, itu. Jadi betul. saya kelompokkan berdasarkan
yang rajin dengan yang rajin, yang malas dengan yang malas justru. Karena nanti harapan saya kalau yang rajin digabung dengan yang malas, nanti yang malas ngandalin yang rajin. Tapi kalau yang malas dengan yang malas, rajin dengan yang rajin, yang malas itu biasanya akan terpaksa untuk dalam kelompok itu ya terpaksa harus menemukan apa yang harus dia lakukan. Oke, itu modelnya berarti PBL ya. Kalau PBL. Metodenya sendiri diskusi, ceramah atau Pertama saya akan memberikan gambaran umum dulu ya tentang induksi elektromagnetik teorinya, kemudian mereka nanti mencari menemukan sendiri di internet yang lebih mendetail, baru nanti diskusi yang per kelompok. Nanti ada ceramahnya dan diskusinya Ya, ada sesi tanya jawab juga? Ya, jadi pas nanti berkelompok itu kan tentunya mereka ada menemukan satu hal yang baru atau kesukaran itu bisa mereka ungkapkan, mungkin bisa ditanggapin oleh mereka yang rajin, atau mungkin nanti juga saya menanggapi dari persoalan tersebut. Oke, ada sesi tanya jawabnya, kemudian nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Baik. Tadi metodenya sudah ada, model pembelajarannya sudah ada. Apakah ada media yang akan digunakan nanti oleh siswa? Medianya ada, jadi saya juga nanti di awal kan kita pakai Infocus, siswa juga nanti pakai Infocus, kemudian pakai alat-alat yang kita punya di lab, dan siswa juga kalau mencari alat-alat yang mudah dan terjangkau bagi mereka untuk dipresentasikan. LKPD-nya disiapkan? Ya, sudah disiapkan. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Berarti tadi tujuannya sudah ada, area pengembangan yang akan dicapai juga sudah, dan strateginya sudah disiapkan. Nanti ini akan kita lanjutkan di nanti saya akan masuk ke kelas ya kalau dia izin untuk mengamati pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Lutfi, dan setelah pembelajarannya berlangsung kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi sejauh mana apakah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu tercapai. Ya, siap. Apa yang bisa Pak Lutfi ambil dari percakapan kita hari ini? Yang pertama mungkin ketika saya diberitahu itu saya segera siap-siap mencari materinya sudah ada, cuman biasanya kan ya persiapannya nggak terlalu untuk ketika ditanya itu kan saya lebih mempersiapkan lagi. Jadi ketika ditanya seperti ini, jadi manfaat bagi saya lebih mempersiapkan kembali, kemudian mungkin menggali hal-hal yang dulu pernah dilakukan dan untuk diterapkan nanti. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Lutfi. Hari ini kita sudah melakukan percakapan pra-observasi untuk nantinya kita nanti masuk di observasi kelas. Oh iya, ada satu hal lagi yang akan saya sampaikan. Nanti pas percakapan pasca observasinya mungkin saya akan ditemani dengan pengajar praktik. Oh iya, ya siapa? Ibu Maya. Oh iya. Oh ya itu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Lutfi. Ya, sama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan dari percakapan pra-observasi, dan nantinya akan dilanjutkan dengan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, biar apa yang kita pelajari nanti cepat diterima dan berguna bagi kita, silahkan salah satu orang memimpin pembelajaran kita. Rizky, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, apa yang kita paham semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah siapa? Ya. Adinda. Adrian. Agung Ardiansah. Sehat Agung? Anissa Nurjana. Arika Fatimah Fauza. Fadil Maulana. Fiska. Vera Kumalasari.
Irham Hilda Syahputra, Muhammad Armando juga, Muhammad Rizky, rangkaian seri dan sekarang saya review rumus-rumusnya. Kalau rangkaian seri 3 saja. Kenapa 3? Bagaimana gurunya? Ini adalah sumber tekanan, bisa epsilon atau V. Kemudian di dalam sumber tekanan ada R. Kemudian ini hambatan luar R1, ini R2, ini R3. Susunannya semuanya seri. Berarti R serinya sama dengan berapa? R kecil dulu di sini ditambah R1 ditambah ini yang seri. I-nya berarti epsilon dibagi R seri. Ini yang pertama. Yang kedua berarti rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel. Paralel atau paralel? Ditambah seper R2 ditambah seper R3. R kecilnya di mana? R kecilnya dengan R paralel ini menjadi seri. Berarti yaitu nomor berapa? 2, 3. Silakan untuk berkelompok dan diskusikan penyelesaian dari rangkaian seri dan paralel. Silakan untuk berkelompok. Jadi terusnya I1 dan I2 karena hambatan yang mengalami sama itu berarti jadi nanti nulisnya kalau bisa terlalu banyak udah Dua, 3, 4 paralel. Masing-masing berapa? 3, 3, 3. Paralel itu kan pakai seper. Seper R paralel 1 sama dengan seper R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Seper 3 tambah seper 3 tambah seper 3. Jadi seper R paralel 1 sama dengan 3 per 3. Seper R paralel 1 sama dengan 1. R paralel 1 sama dengan 1. Lalu 1 diputar-putar 1. Sekarang I itu pecah menjadi I1 dan I2. Karena di sini hambatannya dengan di situ nilainya sama, yaitu berapa? 6 dan 6, maka harusnya pasti sama. Di sini I, di sini juga harus I. Di sini berapa tadi? 3. Kalau di sini 3 dibagi 2. Ini 1,5, yang di sini 1,5. Karena 3 terbagi 2 sama 3. Diskusinya udah? Nah, kelompok belakang udah? Pocong? Udah. Serius? Oke, baiklah. Siapa yang mau presentasi? Udah kelompok 7.
Yang lain diperhatikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Selamat memperhatikan. Yang pertama, kita mencari yang ini. Ini namanya rangkaian paralel karena ada ini. Cara mencarinya memakai rumus 1/R paralel. Karena di sini R paralel yang pertama, jadi tulisnya R paralel 1 sama dengan R paralel 1/R paralel 2, 1/R paralel 3, dan 1/R paralel 4. Ini udah dibantu menuliskan. Nah, tinggal di Ini hasilnya 1/3 tambah 1/3, 1/3, jadi 3/3 1. Lalu yang kedua, RP2 yang ini hasilnya seperti ini, tambah 1/R paralel 5, 1/R paralel, dan ini hasilnya jadi 3/18, hasilnya 6. Selanjutnya mencari R1 dan 1. Ini rangkaian seri. R1 dan R paralel 1 itu rangkaiannya seri. Serinya jadi 6. 5 ditambah 1 jadi 6. Oh, yang di sini. Ini sama ini tadi jadi seri 1. Dan ini cari dulu. Ini udah tadi dicari yang di sini. Jadi R paralel 3, R paralel 1, R seri 1 dan R paralel juga jadi R paralel 3. Cara mencarinya seperti ini. Hasilnya jadi 3. 1/6 ditambah 1/6 jadi 3. Selanjutnya kita mencari R total. R total itu mencarinya R kecil R0 jadi 3. Selanjutnya ini kan ada I1 dan I2. Itu dibagi menjadi I1 dan I2. Tadi kalau I-nya 3 berarti I1-nya dibagi I2 dan I3 dibagi 2 jadi 1,5 sama 1,5 jadi 3. Selanjutnya mencari VAB. A per B. VAB rumusnya I2 karena melewati sisi I2 dan RP2. Tunggu dulu. sebelum dijawab ada pertanyaan tidak? Atau ada komentar? Hasilnya udah benar ya, udah bagus. Ada komentar nggak? Cukup, ada komentar? Sesuai. Enggak ya, sekarang komentar dari saya. Ini tolong dilihat ini, hasilnya udah benar, ya, tapi cara penulisannya. Misalkan kalau ini masih bisa diterima ya. Karena yang kedua, R paralel 2 sama dengan super begitu ya. 3/18. 3 dibagi 18 berapa? 6. 1/6. Jadi ini menuliskannya ya salah, kurang pas teman. Harusnya itu kan seper. Kalau ini salah tapi karena hasilnya 1, jadi dibolak-balik tidak masalah. Harusnya pakai seper. Pinjam suratnya. Ini haruskan di sini. Seper R paralel 2 sama dengan seper 6, baru R paralel 2 sama dengan 6. Nah, kesananya udah benar. Cuma cara penulisannya yang harus diperhatikan. Dan ini sering ya. Misal 3 dibagi 18 itu semakin benar. Yang sama dengan 6 itu 18 dibagi 3. Tapi udah benar ya, cukup bagus. Terima kasih.
Kita kasih aplaus yang meriah. Sekian dari kelompok kami. Mohon dimaafkan untuk segala salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertemuan ini untuk hari Jumat. Hari Jumat. Berarti yang soal yang belum nanti kelompok yang lain yang tadi udah nggak tahan di depan. Ya. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Lutfi, alhamdulillah tadi saya sudah selesai melihat pembelajaran yang Pak Lutfi laksanakan. Untuk lebih lengkapnya nanti kita lakukan pembicaraan pasca supervisi. Oh ya. Terima kasih ya Pak Lutfi ya. Sama-sama, atas juga kesempatannya. mau Ya, semoga semuanya berjalan lancar ya. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama rekan saya Bapak Haji Muhammad Lutfi. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri Jatinangor. Kemudian sudah hadir pula Ibu pengajar praktik Ibu Mayasari. Alhamdulillah sudah bersedia hadir hari ini Bu. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya saya sebagai supervisor melaksanakan observasi dan juga percakapan pra observasi ya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah hasil pengamatan saya sebagai observer, kemudian hasil refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Lutfi di kelas 12. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Pak Lutfi ya, terkait hasil observasi kemarin di kelas Pak Lutfi. Mungkin akan saya mulai dulu dengan hasil pengamatan saya. Boleh saya menyampaikan pengamatan? Tapi ada satu pertanyaan dulu. Bagaimana Bapak menilai performa pada saat observasi? Alhamdulillah cukup, karena mungkin situasinya pas ada jam kosong sebelumnya, jadi mungkin lebih fresh gitu. Jadi nggak banyak, saya sendiri nggak terlalu banyak kelelahan misalnya di jam kelima sebelumnya nggak terlalu letih gitu ya, jadi kitanya siap gitu. Semangatnya Fadilah. Oh iya, alhamdulillah. Ya, meskipun hasil pengamatan saya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak sudah menyusun RPP ya. Di situ ada tujuan pembelajarannya sudah terlaksana. Kemudian Bapak juga sudah menyusun tujuan pembelajaran dan instrumen penilaian di RPP-nya. Kemudian sudah menyusun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran kemarin, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kemudian sudah ada LKPD-nya ya Pak ya, yang kemarin diisi oleh siswa setelah diskusi kelompok juga. Nah, kemudian dari segi performa, betul kata Bapak tadi, salah satu penyebabnya karena sebelumnya mungkin jam kosong ya. Jadi Bapaknya tidak terlalu lelah ketika menyampaikan pembelajaran ya. Jadi Bapak sudah tampil dengan berwibawa, rapi, dan juga menginspirasi, semangat, tidak nampak lelah. Jadi ke anak-anaknya juga positif ini auranya gitu ya. Kemudian penuh perhatian dan objektif ketika menilai pembelajaran siswa. Kemudian sudah menerapkan pendekatan saintifik dan model pembelajarannya berbasis masalah. Kemudian berikutnya hasil pengamatan saya ada proses diskusi di situ, baik sebelum diskusi kelompok itu kan Bapak menyampaikan materi terlebih dahulu. Di situ Bapak juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengulang materi yang sudah dipahami sebelumnya tentang induksi elektromagnetik. Kemudian ada diskusi kelompok, Bapak membimbing setiap kelompok dengan baik, tidak pilih-pilih ya Pak ya. Dari yang kelompok depan, kemudian kelompok belakang. Kemudian ada penilaiannya juga pada saat pembelajaran, kemudian pada saat diskusi dan setelah pembelajaran. Nah, tapi ada satu hal yang agak menjadikan
Pak Lutfi ya, pada saat pembagian kelompok, walaupun Bapak sudah menyampaikan di percakapan praobservasi bahwa pengelompokan itu didasarkan pada kemampuan akademik siswa ya. Ya, heterogen kita. Heterogen, tidak kelompok satu di situ yang akademiknya tinggi gitu ya Pak ya. Ya sudah menerapkan istilahnya pembelajaran berdiferensiasi di situ ya, berdasarkan kemampuan siswanya juga. Cuman ada sedikit yang mengganggu, mengapa Bapak mengelompokkan siswanya dengan jumlah yang banyak gitu ya. Kalau nggak salah itu ada 7 sampai 8 siswa dalam satu kelompok. Menurut Bapak itu efektif nggak ketika melakukan diskusi kelompok? Karena memang gitu, jadi memang ada kelemahannya ya kalau banyak orang itu mungkin ada satu dua yang kurang perhatian ya, karena mungkin udah terkalahkan oleh orang-orang yang lain. Tapi begini, jadi jumlah kita kan 35, saya bagi jadi 5, jadi sekitar 7 atau 6, mungkin bisa 8 gitu ya. Tapi memang itulah yang menurut saya yang terbaik gitu. Jadi kalau saya lebih dari 5, misalkan 6 atau 7, nanti 4 itu pertama waktunya tidak akan cukup gitu. Dan memang anak-anaknya juga kalau sedikit sepertinya agak kurang siap juga gitu. Maksudnya kan mereka butuh energi yang lebih juga kan untuk mencari solusi itu. Jadi saya memilih hal itu jadi biar karena pengalaman sebelumnya, jadi memang itulah yang saya anggap paling efektif untuk anak-anaknya berkontribusi, jadi cepat untuk memecahkan masalahnya. Walaupun memang kekurangannya terlalu banyak tapi dinilai. Ya, karena itu alasan dari pengalaman sebelumnya. Kalau dipandang sebagai kelemahan atau memang kelebihannya justru yang mana ini? yang mengelompokkan dengan jumlah siswa lebih dari 5. Bisa tergantung kita memandangnya juga kita. Kalau saya melihatnya sebagai kelebihan justru karena dengan banyak orang itu masing-masing orang memang ada satu dua yang pasif ya, tapi yang lainnya itu relatif aktif. Jadi sumbangan pemikiran itu lebih cepat dengan banyak orang itu. Dan karena memang kemampuan mereka itu heterogen, jadi anak-anak itu kan usulannya kan ya macam-macam. Ada yang mungkin bermutu, kurang bermutu dan sebagainya. Tapi dengan banyak orang itu bisa lebih cepat dan tersaring mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Dan keefektifan atas kan memang model yang yang dipakai waktu itu berbasis masalah ya, jadi mungkin lebih cepat untuk mengatasi atau mencari solusi atas permasalahan yang diberikan. Ya betul. Jadi gini, kalau misalkan jumlah kelompoknya itu sedikit, misalkan 4 orang, itu nanti resikonya karena kan distribusinya ya agak susah. Jadi nanti ada beberapa kelompok itu yang kurang pintarnya kesannya itu, kurang aktifnya itu nggak ada gitu. Jadi mungkin nanti kalau terlalu banyak kelompok dengan anggota kelompok yang sedikit itu justru ada kelompok-kelompok yang tidak bisa ikutin karena mereka kurang aktif gitu. Tidak ada motornya di situ gitu. Baik, terima kasih. Jadi itu alasannya ya. Mengelompokkan siswanya lebih dari 5 orang. Nah tadi penampilan Bapak di awal sudah baik, menginspirasi, kemudian FFP sudah ada, LKPD sudah ada, proses diskusi dari awal juga sudah ada. Cuma memang tadi ada sedikit soal pembagian kelompok kan biasanya memang kalau di kelompok kecil mungkin bisa tergantung kondisi juga sebetulnya, bisa lebih efektif atau tidak, tapi karena Bapak sudah berpengalaman dengan kelompok kecil, nah ini mungkin mencoba nanti di kelompok yang lain. Ya, kan berdasarkan kelompok-kelompok sebelumnya juga. Tapi sejauh pengamatan saya kemarin di pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai ke demikian yang bisa saya sampaikan terkait hasil observasi saya. Nah berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Ini kita akan merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Mungkin nanti ini menjadi bahan, kalau yang bagusnya dipertahankan, yang atau mungkin bisa juga nanti ditingkatkan, kalau ada yang kurang-kurangnya
Jadi ketika di observasi itu kan walaupun yang observasi itu teman sendiri, tapi tetap ada rasa ya perbedaan gitu. Iya. Jadi apa ya, biasanya nggak ada orang yang mengamati, sekarang yang mengamati itu ada sesuatu yang agak mengajar kita. Tapi dari hal itu justru apa ya, justru kita kan ingin menampilkan sesuatu yang terbaik, jadi termotivasi, dan setelah itu juga mungkin kan kita jadi apa ya, refleksi, iya ya kalau saya diamatin saya bisa lebih bersemangat gitu. Jadi akhirnya kan kita kan apa ya, kasarnya itu punya hati nurani barangkali jadi introspeksi juga, iya ya seharusnya saya itu mengajarnya harus di saat-saat tidak diamati juga harus lebih bagus. Walaupun mungkin saya lebih jujur dari Pak. Ya, walaupun ya tetap beda. Tapi Ada yang rasa mengamati. terbukanya juga kemarin ya. Iya ada pasti, karena tidak di awal itu biasa lah rada demam panggung gitu, tapi setelah berjalan ya biasanya terus pulih kembali gitu. Ya, karena itu sebagai introspeksi bagi diri kita juga selama ini melaksanakan pembelajaran sebenarnya sudah bagus atau belum gitu ya, lebih Ya. aja sih diambil baiknya ya. Ya dan apa ya intinya kadang semacam apa namanya membangkitkan semangat lagi, makanya harusnya saya tuh ngajar mengingatkan kembali lah untuk ngajar itu lebih semangat gitu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, nah boleh diulang kembali area pengembangan pembelajaran yang ingin capai. Ya. Jadi induksi elektromagnetik itu kan berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu induksi magnetik. Iya. Jadi kelemahan kita selama ini kan mengetahui artifisisnya itu. Jadi misalkan induksi magnetik itu apa ya? Atau kalau mudahnya gini, gaya. Kalau gaya itu kan kita udah tahu semua, ya gaya itu dorongan, tarikan dan sebagainya. Siswa pun akan mengerti. Tapi kalau induksi magnetik itu apa? Atau induksi elektromagnetik itu apa? Jadi lebih ke sebenarnya saya tertantang juga untuk agar siswa itu paham artifisis dari besaran-besaran dalam fisika. Jadi ini tentang induksi elektromagnetik itu apa? Kan tadinya induksi magnetik. Jadi induksi magnetik itu dari listrik menimbulkan magnet. Nah, kalau induksi elektromagnetik itu dari magnet menimbulkan listrik. Tapi mereka harus berbeda. Oh ya, saya paham. Kan memang dalam fisika itu kan ada sesuatu yang namanya besaran gitu. Besaran itu misalkan saya kasih contoh, inilah yang mudah dipahami ya gitu. Jadi momentum itu kan kalau rumusnya P sama dengan M kali V. Bisa nggak kita buat besaran lain gitu? Misalkan apa ya? Katakanlah bagus, misalkan besaran itu namanya bagus. Saya misalkan rumusnya M dikalikan T. Tapi ada nggak itu bagus itu di dalam kehidupan nyata? Kan tidak ada itu. Tapi kalau momentum itu kan ada. Selama itu siswa itu cuma tahu bahwa momentum itu adalah massa kalikan kecepatan dan tidak tahu sebenarnya momentum itu apa sih. Kalau gaya, kehidupan gaya kehidupan sehari-hari seperti apa. Sama juga dengan induksi elektromagnetik. Kalau induksi elektromagnetik kan sebenarnya ya berkaitan dengan kehidupan dekat lah, di rumah mungkin ada, selalu berkaitan gitu ya. Jadi semacam kalau di sepeda motor ada dinamonya, kemudian di listrik kan dibangkitkan oleh generator, dan itu kan bagian dari induksi elektromagnetik. Jadi saya berusaha memahamkan artifisisnya dari induksi elektromagnetik itu apa. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, yang pertama area pengembangannya pemahaman ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nih aplikasinya di kehidupan sehari-hari, berarti itu keterampilan juga. Iya. Terima kasih. Nah, langkah-langkah apa yang sudah kalian lakukan supaya area pengembangan tadi yang ada di tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Ya, yang pertama itu tetap hal yang mungkin tidak dipahami dulu oleh siswa. Jadi pertama-tama saya ungkapin, pertama mungkin memang pengenalan ya. Sebenarnya ini digunakannya untuk apa? Walaupun siswa mungkin tetap masih marah-marah gitu. Yang kedua kita kan di fisika tidak bisa menghindari dari formulasi, tetap formulasi diberikan, kemudian dikasihkan contoh-contoh penyelesaian yang mungkin mereka masih apa sih ini gitu ya.
secara matematis gitu. Jadi pemodelannya itu tetap nggak bisa dihindari, tapi setelah itu baru kita masukkan, oh ya ini sebenarnya penerapannya di sini. Dinamo itu hubungannya dengan apa yang kita bicarakan itu ini, gitu. Biar mereka klik itu apa yang, oh ya ternyata induksi elektromagnetik itu seperti ini. Itu langkah-langkahnya. Ya. Kemudian, menurut pendapat Pak Lutfi setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, kira-kira aspek apa yang berhasil dicapai pada pembelajaran? Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum? Tujuan pembelajaran saya pikir menurut pengamatan saya sudah tercapai, walaupun tidak 100% gitu ya. Jadi beberapa siswa udah dari dilihat dari mimik itu, oh iya kayaknya udah ngerti gitu. Jadi tentang kan biasanya kalau kita paham itu apa ya, misalkan gitu, maksudnya ada kesan yang seperti itu. Jadi saya menganggapnya kan kalau paham arti fisik itu kan tidak bisa dinilai dengan soal yang soal-soal dikasihkan mereka menjawab benar, itu belum tentu tahu arti fisiknya. Kalau mereka tahu rumusnya dan bisa memodelkannya, tentu mereka bisa mengerjakan. Tapi kadang-kadang tidak tahu arti fisiknya. Tapi ketika saya lihat sepertinya adalah, walaupun tidak 100% gitu. Belum gitu ya. Kira-kira untuk siswa yang belum, ini kendalanya di apa? Karena memang ini ya, kendala kalau fisika itu kan ya bisa dikatakan yang mungkin agak sedikit susah begitu ya, karena memang mereka belum bisa menikmati gitu ya, memang kita fisika itu seperti apa. Nah, gitu. Dan memang susah untuk kadang-kadang susah menunjukkan ke mereka. Tapi sebenarnya kalau udah mengerti di satu sisi, yang lainnya itu bisa lebih mudah mengertinya. Jadi mungkin harusnya itu yang anak yang udah mengerti itu bisa menularkan pengertian itu ke anak yang lain gitu ya. Itu yang mungkin kedepannya perlu ditingkatkan lagi. Jadi kendalanya mungkin karena di siswa sendiri. Ya. Kalau dari Pak Lutfi sendiri, kalau saya, maksudnya kendala gimana? Misalnya, saya belum metode ini nih belum efektif nih untuk memahamkan anak tentang aktivitas industri elektromagnetik misalnya kemarin diambil. Oh iya, jadi ada juga sih sebenarnya. Jadi karena kesulitannya itu adalah menggambarkan. Gitu. Misalkan sebenarnya ada alatnya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari mereka udah berhubungan dengan alat itu, tapi mereka masih belum kalau saya bilang belum klik gitu. Oh ya, di bagian misalkan induksi magnetik di dalam dinamo, di bagian mana kasih induksi magnetiknya itu, karena kan tidak semuanya itu pernah, atau mungkin dinamo itu yang mana ya, atau ngoprek dinamo bagian dalamnya saja kayaknya belum gitu ya. Ya mungkin terutama yang perempuan gitu ya. Perempuan kadang kan kalau bawa motor itu kan walaupun nggak semuanya ya tahu beres gitu. Jadi ketika ada permasalahan, mungkin ini lampu dinamonya kurang ini gitu ya. Itu mereka kan kadang tidak kayak mana. Kalau mereka misalkan paham itu sih mungkin akan lebih cepat. Kalau kan jalan gitu ya. Itu berarti kendalanya berarti ada dari situ juga. Ya, nah berikutnya bagaimana rencana dan tindak lanjut dari Pak Lutfi untuk mengatasi kendala seperti ini, baik dari siswa maupun dari Pak Lutfi untuk pembelajaran berikutnya, baik di materi yang sama atau di materi yang lain. Jadi pertama mungkin saya juga perlu mungkin memetakan siswa. Jadi modal pengetahuan fisika anak-anak itu sejauh mana itu perlu saya ketahui juga. Kompetensi awal. Ya, kompetensi awal. Jadi misal mereka melihat fisika atau yang paham, mungkin sebenarnya dia paham tapi belum kalau disuruh mengungkapkan nggak bisa gitu ya. Kan kadang sekali gitu kan. Makan itu apa sih? Ya saya tahu makan itu pokoknya gitu ya. Tapi kalau disuruh mendefinisikan dengan kata-kata kan mungkin kadang susah. Harus dipetakan juga anak yang udah paham dan paham serta dapat mengungkapkan gitu. Dan itu mungkin modal awalnya. Di samping itu dari segi siswanya ya, mungkin dari segi saya juga mungkin lebih perlu memperbanyak pengetahuan hubungan antara saya dengan siswa, dalam artian bagaimana sih biar saya menyampaikan materi yang saya mengerti itu bisa diterima oleh siswa.
Jadi kadang kelemahannya saya menyampaikan, perasaan saya udah cukup jelas deh menyampaikan itu, tapi anaknya nggak ngerti juga gitu. Jadi itu kadang yang Gimana apa yang mau cara apa perasaan lagi gitu ya. dari pengalaman dulu saya belajar, perasaan saya udah lebih baik dari guru saya perasaan. Menerangkannya ya Tapi benar. kita tidak bisa Ternyata membandingkan kita dengan iya mungkin ya ini kan apa subjektivitas saya aja ketika membandingkan dengan guru yang dulu, tapi perasaan gitu loh. Jadi berarti ada kekurangan di saya di mana ya gitu yang perlu dilihat lagi. Tadi memetakan kompetensi awal siswa. Kemudian saya juga perlu menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hubungan saya dengan siswa apa ya, mungkin pedagoginya ya. Iya. Nah itu. Pendekatannya juga ke anak bagaimana. Ya. Iya, jadi ketidakpahamannya di sini mungkin anak lebih semacam seperti ini. Iya, terima kasih. Jadi itu kendala dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut. Ya. Kira-kira ini untuk mulai kapan? Untuk memulai. Sebenarnya udah saya mulai gitu ya. Jadi dalam artian untuk masa untuk diri saya pribadi kan biasa kita kan ketika apalagi ketika habis observasi itu kan tadinya grogi tapi terus kemudian kan mikir oh ya kayaknya kelemahan saya di sini ya, kemudian ya mungkin browsing nyari oh ya saya perlu perbaiki di sini gitu. Nah paling ya mungkin secara sedikit-sedikit ketika ngajar lagi itu udah mulai diterapkan. Walaupun kadang-kadang masih apa ya sekarang dirapi tapi besoknya terkendala sesuatu jadi lupa lagi tapi tetap dicoba gitu. Ya, nanti mungkin dibuat timeline ya. Itu. Oke, terima kasih Pak Lutfi, menarik sekali pesan kita ya. Mulai dari performa Pak Lutfi sendiri, perasaannya bagaimana, kemudian area pengembangan tadi ada yang tercapai tapi memang kita tidak bisa sempurna ya. Karena kan kita tahu anak-anak kita tuh berdiferensiasi. Tadi Pak Lutfi juga sudah mengatakan kendalanya di mana dan rencana kita lanjut mengatasi tersebut. Terima kasih Pak Lutfi sekali lagi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang tadi kita bicarakan bisa berlangsung lebih baik lagi sehingga pembelajarannya juga berjalan dengan lancar dan lebih baik begitu siswa-siswa kita terutama di masa pembelajaran fisika. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami memberi kesempatan kepada Ibu Maya untuk menyampaikan umpan balik terkait percakapan pasca konsultasi. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Ini yang saya dapat dari percakapan Bu Mela dengan Pak Lutfi yang pertama mungkin dari pengawasan ya. Intinya observasi berjalan dengan baik. Walaupun di awal Pak Lutfi sedikit gugup ya, karena memang walaupun tentang kita ngajar sudah lama, tapi ketika disaksikan yang lain, walaupun itu rekan sejawat pasti berbeda dari biasanya. Tapi minimal tadi sudah di awalnya baik ya. Jadi ada motivasi untuk bisa tampil lebih baik lagi. Jadi intinya observasi berjalan baik ya, mulai dari RPP sampai adanya KPD ya, dipersiapkan. Terus juga katanya tadi ada bersifat objektif pada siswa ya. Objektifnya dari segi apa? Kalau tadi yang diinginkan ditanyakan Bu Mila mengatakan objektif pada manusia ya. Iya, ketika ada anak yang misalkan mengungkapkan pendapat atau kalau pinanya tidak pilih kasih ya. Tidak hanya karena ini. Beda kan kalau yang aku itu yang pintar. Jadi memberi kesempatan kepada semuanya. Ya, gitu. Dan itu jangan kamu aja yang lain. Iya, oke. Gitu ya, kemarin itu jadi ada sih yang di kelas itu artikel kan yang dua itu ya. Nah, jadi diberikan kesempatan kepada yang lain yang anak laki-laki. Jadi interaksinya ada gitu ya, jadi tidak melibatkan ya. Jadi anak-anak senang gitu. Iya, karena kan tadi pemahamannya ketika bicara fisika ya, kan maaf sulit ya. Jadi tadi kan Pak Lutfi ingin justru tadi mengatakan karena pengertian peserta didik tadi kurang ya, tidak semuanya nyaman dulu dengan fisikanya, jadi ketika beranggapan fisika sulit, jadi susah untuk mengerti buat kita ya belum ngerti gitu ya. Jadi ada objektif berbasis masalah kan ya. Oke. Dan tadi Bu Mila menyoroti tentang kelompok besar. Memang kalau Bu Mila berapa anak dalam satu kelompok? Saya biasanya
gerak program PPG. Jadi kalau kelompok diskusi memang sebaiknya tidak boleh lebih dari 4 orang. Jadi tadi idealnya harusnya dipecah lagi gitu ya, bukan Karena kesalahan. memang jadi suka mengandalkan gitu Bu ya, saling Andal-andal. mengandalkan. Oke. Tapi kalau Pak Lutfi dengan kelompok besar itu nyaman-nyaman saja Pak? Punya pandangan lain kalau Ya, nyaman-nyaman aja. Dan kadang dilihat situasi juga, Bu. Kadang saya buat dia heterogen, Iya. tapi kadang-kadang juga saya bagi, jadi sengaja saya buat homogene. Jadi yang pintar saya kelompokkan pintar semua, yang bukan pintar, Yang yang sadar ya, nilainya yang bagus, pemahamannya bagus. berdasarkan nilainya. Iya. Lebih mudahnya. Saya Iya. sebenarnya tidak begitu suka dengan pintar atau tidak pintar, karena Iya. pada dasarnya kan mereka semua bisa ya. standar gitu, Iya, iya. yang sama dengan kita, cuma rajin atau tidak rajin. Cuman berdasarkan nilai gitu lah mungkin ya, atau mungkin akhirnya kita sebut pintar itu. Jadi yang nilainya bagus saya kelompokkan jadi satu, yang sedang ya berurutan gitu. Jadi Iya. nilai paling bagus terus saya potong gitu. Jadi ada yang ke bawah ya ke bawah kayak gitu. Iya. Itu tergantung situasi, karena ketika saya melihat bahwa ini sekarang harus dikelompokkan yang homogen, karena melihat situasi juga sebelumnya seperti apa. Jadi ketika terlihat banyak yang mulai mengandalkan itu, jadi yang ketika disebar yang pintar-pintar, yang lain mengandalkan yang pintar, jadi akhirnya saya kelompokin, jadi yang malas-malas jadi satu. Kan mau tidak mau mereka harus selesai. Mengikuti ya. Nah itu saya terakhir ini saya kelompokkan jadi seperti itu, yang ketika ujian gitu ya. Jadi mau tidak mau kan kalau ujian mereka nggak ada pilihan gitu ya. Jadi paling nggak untuk menyemangati mereka juga. Nah kalau yang ini mah heterogen ya, heterogen dengan istilahnya dari disiplinnya, dari apa ya, sama dengan kemampuannya gitu. Kemampuan kan saya udah masih udah cukup mengenal mereka dari berdasarkan nilai, dari kesehariannya. Jadi yang ini dengan ini. Ini dengan ini, jadi di heterogen. Dan yang tadi itu mengandalkan ya, itu hilang kalau di heterogen kan. Ya tetap ada, tapi yang mana maksudnya Ini kan kalau misalnya biasanya kalau di heterogen, atau saya pinter ya, nah tahu kita bagian penggembira saja misalnya kayak gitu kan. masih ada sih satu dua, tapi maksud saya gini, jadi saya kan kadang-kadang ada saatnya heterogen, ada saatnya mungkin, jadi saya melihat situasi juga. Jadi ini kayaknya sekarang bisa heterogen gitu. Jadi ketika situasinya saya anggap memungkinkan untuk heterogen, saya buat heterogen. Tapi ketika di perkembangannya udah mulai mengandalkan, itu jadi saya buat homogen. Dan ketika diobservasi dengan pemilah kan heterogen ya, Ya. dan itu bisa memfasilitasi semua anak. Ya itu berarti mungkin ketika itu saya amati mereka memungkinkan untuk heterogen. Yang walaupun tetap satu dua sih ada yang mengandalkan. Oke. Nah, oke. Yang tadi lalu beranjak ke yang hasil itu ya, apa, tempat balik. Artinya tadi perasaannya memang jadi termotivasi kan, Ya. termotivasi untuk tampil yang baik karena disaksikan juniornya. Misalnya katakanlah ya, Bu Mila kan tadi merasa saya lebih muda, lebih ini. Tapi bukan hanya junior sih Bu, kalau pengalaman saya, jadi ya ketika disaksikan itu terus habis itu ya kayak ada infeksi gitu loh. Ya, perbaikan diri ya. Perbaikan Jadi diri. ingin tampil yang lebih baik. Lebih gitu. bagus, lebih baik. Minimal ketika diobservasi kita menampilkan yang terbaik. Ya. Oke. Tadi terus karena ini materinya melanjutkan ya, tadi induksi itu kan tadi materi magnetik ya. Boleh seperti itu, tapi intinya itu harus berurutan, Ya, nggak bisa maksudnya ulang balik ke gitu. Walaupun satuan dua jadi, ya, materi yang berbeda. ya. Oke, jadi tadi kan ada pemahaman, carinya ke ada sampai momentum gitu ya, momentum yang dikaitkan dengan rumus-rumus yang bunyi. Maaf saya kurang itu tuh. Kalau katakanlah kalau nanti saya jadi muridnya Pak Lutfi, saya bagian yang diheterogenkannya yang bagian manut-manut aja. Oke. Jadi di pemahaman yang ingin dicapai tadi kan yang Mila kemudian garis besarkan pertama pemahaman sampai dengan keterampilannya yang dikaitkan dengan kontekstual keseharian yang dicontohkan misalnya dengan listrik dan sebagainya yang ingin dicapai ke anak. Dengan langkah PPM-nya tadi kan pertama mungkin dengan pemahaman peserta didik, lalu ada pemodelan contoh bagaimana penerapannya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada aspek yang ingin dicapainya di sini masih juga hubungannya dengan pemahaman anak-anak tentang materi yang disampaikan.
kendalanya tadi tidak semua anak bisa langsung ngerti ya, karena tadi kaitannya dengan bahwa fisika tidak studi yang tidaklah mudah kalau tidak senang gitu ya. Saya katakan begitu karena kalau udah bilang sulit, lebih pada dimotivasi, sudah kita bayangannya sudah nggak benar gitu ya. Jadi pengertian anak seperti itu dulu bahwa memudahkan mereka. Lalu kalau dari kendala guru tadi menggambarkan pada peserta didik, sehingga peserta didik mungkin nyaman ya ketika belajar fisika dengan memetakan anak itu sendiri sampai dengan katanya Bapak untuk mencapai ke sana belajar untuk memperbanyak pengetahuan lagi bagaimana memahami anak, katakanlah pedagogi ya, cara pemahaman sampai juga banyak proses perbaikan yang sudah dimulai. Nah, di sini yang ingin jadi pertanyaan bagi saya mungkin kemudian juga itu media yang dipakai Pak Lutfi menarik nggak ya? Ketika kan pakai media mungkin ya? Waktu itu karena fokusnya ke diskusi. Lebih pada pemahaman dulu gitu ya? Ya itu penerapan pemahaman dulu, diskusi kelompok diberi masalah. Tapi siswanya diberi apa aja, jadi media belum digunakan. Rencananya waktu itu pas kita observasi setelah diskusi kelompok ini baru jadi kemarin hanya lebih pada diskusi mengambil ada penggunaan media belum hanya langsung ke diskusi. Penilaiannya untuk kemarin seperti apa? Keaktifan anak ya langsung otentik Langsung ya. ini pengamatan, tapi ada Google Form juga untuk ini. Ya, pembelajaran. Google Form-nya berisikan tentang Lebih ke, kalau Google Form lebih ke apa namanya, pemodelan matematisnya, jadi pemahaman dari masalah terus ke perhitungan matematis. reaksi anaknya ketika pembelajaran terjadi seperti apa? Apa ya? Maksudnya kan tadi kata Bunga menarik ya, ada diskusinya, jadi interaktif mungkin atau semuanya aktif atau hanya sebagian besar atau Sebagian besar. jadi reaksinya ketika Pak Lutfi menerangkan elektromagnetik ini ya, diskusinya mereka pada responnya bagus. Bagian mana rada tapi responnya bagus. Saya katakan sebelah mana antara gitu ya. tapi anak-anak apa ya, rame gitu, rame dalam artian menanggapinya gitu. Iya. Ke apa maksudnya ketika saya tanya ini, atau siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, siapa rada berebut gitu lah. Gitu. Jadi ya cukup maksudnya cukup perhatian gitu. Dan rame gitu, maksudnya rame dalam arti positif gitu. Terus ada yang berbeda nggak dari hari yang lain pada saat presentasi? Yang mungkin biasanya kalau pembelajaran itu kan proses penjelasan dulu ini diskusi. Jadi Pak Lutfi menemukan hal yang lain ya ketika anak pada hari itu dengan materi yang kalau yang saya lihat ininya aja apa, kalau itu lebih ke mungkin dia ada kan beberapa kali, maksudnya kami ngajar itu udah sering kali kan, jadi reaksinya kan bermacam-macam. Nah, kalau di hari itu lebih anak-anak itu lebih rame dalam arti yang positif, dan ketika ditanya itu cepat menyaut gitu ya, walaupun kadang-kadang bukan karena ada bumilan kayaknya. Ya bisa jadi juga. Bisa jadi. Ada yang ngamatin. Ngamatin. Karena dan mungkin karena direncanakan lebih direncanakan juga, jadi mungkin anak-anak saya juga menyampaikan yang bagus, anak-anak tempat baliknya baliknya tanggapannya juga bagus. Di kelas 12 lebih ngerti ya tadi ya. Kelasnya kan kelas yang Yang khusus MIPA gitu. Oh iya. Terus ke fisika. Bukan yang belum masuk ke sana gitu. Jadi kelas MIPA-nya dia ada IPA 5. Oke, dari keseluruhan saya lihat tadi coachingnya bilang memang walaupun hanya membahas tentang apa sih pengamatan dan pembeli ya, tapi di sana benar sudah mulai berhasil menggali dari Pak Lutfi tentang apa yang terjadi pada saat observasi. Intinya observasi berjalan dengan lancar, apa
apa yang ingin Bu Mila dapatkan, datanya ada ya dari hasil observasi, baik mungkin dari RPP. RPP dibuat bersama atau dipersiapkan kamu sendiri dengan model diferensiasi. Belum ya, belum. PPL. Oke. Tapi intinya itu memfasilitasi diferensiasi anak gitu ya. Iya. Dan kalau kita bicara Ya, tapi kalau RPP-nya kan ada di rumah. Berbeda tapi ketika di praktik gitu. kan ketika kita bicara diferensiasi ada konten ilmunya, jadi yang ikut kepada dan sebagainya. Jadi otomatis kalau di sini kalau kontennya tentang materi, kalau produk yang dihasilkan Belum sampai produk itu. tapi pemahaman ya. Kalau produk kan agak, maksudnya butuh waktu yang cukup. Kalau cuma Ya, dalam kalau satu kita itu, melihat produknya berwujud gitu Ya. ya. Tapi kalau misalnya dari segi pemahaman tak bisa kami bawa itu bisa bawa dinamo. iya tapi nggak bahwa oh ada listriknya ada ininya Ya. dari rentang kalau kita nilai pengamatan politik ya ke pemahaman anak itu rentangnya kira-kira kalau dari 1 sampai 10 ini kemarin berapa Pak? Pasti hari itu maksudnya atau Iya pasti hari itu Setelah diskusi. dari 1 sampai 10 7. lumayan ya di atas rata di atas 5 berarti bagus sebenarnya ya anak-anak memahami lah seperti itu ya. Untuk hari itu aja ya? Untuk hari itu Ya. belum ada evaluasi dan sebagainya. Tapi kalau LKPD sudah dikerjakan Udah. dari Global Founding gitu ya. Jadi intinya mah anak-anak ketika observasi berlangsung dengan baik, ya. Dan pengembangannya tadi sudah dikatakan proses pengembangan diri dari Pak Lutfi juga sudah berjalan ya Pak ya. Karena Pak Lutfi berusaha kembali menggali biar anak terdidik harus bagaimana kan ya. Oke, mungkin yang saya gambarkan seperti itu. Hari ini dari perbincangan pasca observasi Bu Mila dengan Pak Lutfi saya gambarkan berlangsung dengan baik. Artinya dari mulai rencana persiapan RPP terus aksinya di observasi sampai sekarang berlangsung dengan baik dan menghasilkan intinya kesimpulannya apa yang Bu Mila ingin capai berdasarkan format yang ada di modul yang nantinya juga bagian aksi nyata bisa tercapai. Oke, Pak Lutfi, Bu Mila, terima kasih. Mudah-mudahan kemampuannya semakin kemampuan peserta didik ya yang kita harapkan bisa terus ditingkatkan. Tindak lanjut dari Bapak gurunya juga sebagai proses perbaikan diri bisa terus ditingkatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pengajar praktik atas umpan balik yang diberikan terhadap percakapan pasca observasi kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.